Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, di bulan Mei ini kita memperingati Hari Lansia atau Lanjut Usia. Tepatnya hari ini loh, tanggal 29 Mei. Nah, kalau kita berbicara tentang lansia, itu ada bahasanya standar lah gitu ya dari WHO bahwa 60 tahun ke atas itu bisa dikatakan lansia. Nah selama ini kita pasti kepikiran gini, lansia mah pasti penyakitan gitu ya, ringkih, pokoknya dikit-dikit sakit dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ngomongin lansia, bisa loh lansia itu sehat. Gimana caranya? Harus nabung ya, investasi kesehatan dari muda supaya nanti ketika lansia kita tetap sehat, kita tetap kuat dan kita tetap produktif. Makanya hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa sehat, kuat, produktif, kini dan nanti. Nah, gimana caranya biar bisa sehat, kuat, produktif di usia lanjut? Makanya salah satunya adalah pemirsa bisa lihat di sini ya. Ini ada yang namanya Entrasoy dan Entramix. Nah, ini merupakan produk nutrisi dari Kalbe Farma yang diformulasi untuk pelengkap dan pengganti asupan pada orang dewasa dan lansia. Entrasoy dan Entramix memiliki konsep gizi seimbang dengan kandungan lengkap dari protein, vitamin, mineral, dan serat harian. Entramix dan Entrasoy dapat diperoleh di marketplace, apotek, toko susu, dan call center Kalbe. Nah, jadi kalau ingin sehat sekarang dan nanti, konsumsi Entrasoy dan Entramix. Oke, untuk membahas sama kita hari ini gimana caranya biar bisa sehat, kuat, produktif, kini dan nanti telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Karin Wiradharma MGisi SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Selamat pagi Dr. Karin, apa kabar dok? Sehat dok? Dok, kalau kita ngomongin lansia gini ya, nggak tahu sih, karena mungkin banyak yang ngalamin di rumah gitu ya. Mereka punya opa, oma di rumah, itu kayak, aduh jangan gini deh, jangan gitu, jangan beraktivitas, jangan capek. Padahal mungkin banyak lansia juga yang masih tetap, aku tetap bisa bergerak kok, aku tetap mau bergerak gitu. Nah sebenarnya apa sih yang ngebedain lansia gitu ya dengan orang dewasa? Let's say kayak kita masih masuk ya dewasa produktif lah ya. Kita kan usianya masih 17-18 gitu ya. Nah apa sih sebenarnya yang ngebedain? Kenapa kok ada kategori entah dari WHO gitu ya menyatakan bahwa usia segini masuk lansia. Kenapa harus dibedakan? Maksudnya kenapa dibedakan ini lansia dan bukan lansia gitu dok? Karena kan tadi ya dari segi usia ada beberapa hal yang berbeda nih dari dewasa. Pertama adalah adanya penurunan fungsi organ. Ya, mulai dari penglihatan, pendengaran itu perlahan-lahan akan mulai menurun tuh. Kapasitas jantung, paru itu sudah tidak sekuat dulu lagi. Kalau misalnya dulu dia sering olahraga, kuat, main tenis misalnya sampai 2 jam, 3 jam. Sekarang mungkin 1 jam udah capek gitu. Dan juga dari fungsi ginjal juga kan makin lama makin menurun. Kekebalan tubuh juga akan semakin menurun. Oleh karena itu memang lansia akan lebih rentan terkena penyakit. Selain itu juga kan gigi misalkan lebih tanggal gitu ya, ompong atau susah menelan. Dan lansia ini lebih rentan terkena beberapa penyakit degeneratif. Misalnya yang sudah banyak dialami oleh dewasa muda juga sih sebenarnya karena pola hidup. Ya, seperti darah tinggi, kencing manis, stroke, jantung, ginjal dan lain-lain. Oke, tapi sebenarnya kalau secara wajarnya gitu ya, normalnya itu ketika orang menuju ke usia lansia itu dengan proses aging degeneratif dan lain sebagainya, metabolisme juga menurun, itu hal yang wajar atau nggak sih dok atau gimana? Ya betul, itu sebenarnya hal yang wajar, tapi meskipun demikian bisa tetap sehat dan dijaga. Sehat dan dijaga ya. Nah, sehat dan dijaga ini kan berarti harus konsisten gitu. Konsisten supaya tetap sehat. Nah, sebenarnya indikator apa yang menyatakan bahwa lansia ini sehat dan tidak sehat? Kan selama ini kita ngelihatnya kayak
oh ada lansia yang usia 60 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Benar-benar ada gangguan mobilitas lah dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga lansia yang umur 70 tahun, 10 tahun lebih tua itu masih aktif jogging lah, berolahraga lah, sepedaan lah gitu, bahkan hiking. Wah, keren banget. Iya, Itu gimana tuh, Dok? Nah, jadi pertama kita lihat bahwa lansia yang sehat ini tidak mengalami penyakit degeneratif yang berat, misalnya seperti penyakit jantung yang bisa mengganggu aktivitas, atau stroke, atau kanker, diabetes yang tidak terkontrol, gitu. Jadi penyakitnya masih terkontrol lah dengan obat, gitu ya. Dan dia masih mandiri, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan tanpa bantuan atau minim bantuan, gitu. Dan kalau misalnya pun ada disabilitas, atau tidak ada disabilitas ya, ada disabilitas misalnya harus pakai tongkat gitu, tapi ya ringan lah, dia masih bisa jalan sendiri gitu, paling dibantu hanya sedikit gitu. Dan juga dia masih bisa berinteraksi sosial dengan baik gitu, misal kumpul-kumpul sama teman ya, jogging sedikit-sedikit lah sama tetangga gitu, pergi beribadah dan lain sebagainya. Dan sebagainya ya. Nah, ini kan hal yang sebenarnya simple buat kita orang dewasa muda dan produktif ini, tapi mungkin akan jadi PR besar nih, challenge besar untuk orang atau lansia yang memang ya dari sisi mobilitasnya mungkin mulai menurun dan lain sebagainya gitu ya. Ada nggak sih, Dok, maksudnya kayak tips yang simple atau hal-hal yang simple sebenarnya bisa dilakukan setiap hari yang bisa menjaga supaya si lansia ini tetap sehat, kuat, produktif, bugar deh gitu. Ada kayak tick and tripsnya gitu ya yang bikin kayak lansia ini tetap oke nih gitu. Ya. Nah, pertama-tama harus menjaga makanan ya, pola makan gitu. Jadi sebisa mungkin mengurangi makanan yang digoreng ya, yang deep fried ya. Itu kayak makanan primer orang Indonesia jadinya. Ya, tapi tetap harus dijaga gitu karena itu adalah sumber kolesterol ya. Apalagi kalau digorengnya menggunakan tepung. Nah, itu bisa gula ya, kegemukan gitu. Dan kita kurangilah yang tadi gula, tepung sama deep fried. Itu dulu ya. Kita perbanyak sayur, buah gitu. Yang kedua, kalau perlu memang kita minum suplemen atau misalnya susu formula khusus gitu untuk menambah dari gizi ya. Atau bisa juga kita melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan rebahan aja gitu atau terlalu banyak duduk. Ya, melakukan aktivitas fisik ringan, olahraga ringan itu bisa dilakukan oleh lansia. Dan jangan lupa kita juga harus menjaga supaya kognitifnya lansia itu tetap aktif ya dengan misalnya melakukan TTS ya. Oh, isi teka-teki silang. Iya, atau main game, main catur, main kartu supaya otaknya tetap bekerja gitu. Kalau misalnya memang ada beberapa lansia yang masih melakukan pekerjaannya, misalnya mungkin usaha sendiri, jaga toko atau apa, itu bisa juga dilakukan gitu. Nah, kalau yang sudah pensiun dari pekerjaan kantoran, itu bisa melakukan yang tadi gitu. Dan jangan lupa untuk selalu bersosialisasi, karena perasaan depresi, kesepian itu akan membuat lansia itu lebih cepat pikun. Oh ya? Betul, itu udah ada penelitiannya. Termasuk kayak mood swing-nya mereka gitu nggak sih? Kadang happy, kadang suka marah-marah di rumah. Itu sebenarnya orang rumah harus paham ya? Iya, karena mereka kesepian. Misalnya mereka ada yang tinggal sendiri, ada caregiver misalnya. Atau mereka tinggal bersama dengan anak dan cucu, tapi anak dan cucunya sibuk. Ya, kerja, sekolah. Mereka di rumah sendirian gitu. Oke. Jadi memang ada banyak PR ya kalau kita punya lansia di rumah. Nah, itu dari sisi makanan ataupun yang lainnya. Nah, ini ada juga kalau ngomongin lansia itu terkait dengan pola tidurnya nih, istirahatnya. Nah, selama ini kan kita selalu bilang bahwa lansia itu pasti tidurnya short banget gitu ya waktunya. Cuman kayak 3-4 jam. Mereka bisa jadi kayak jam 3 subuh, jam 4 subuh udah bangun dan nggak tidur lagi. Sementara kita kayak emang nggak kurang tidur ya atau gimana? Maksudnya kalau pola tidur itu sendiri gimana untuk lansia? Ya, sebenarnya sih kalau menurut penelitian dan jurnal, untuk jam tidur lansia itu
sama sebenarnya seperti orang dewasa gitu. Sebisa mungkin ya minimal ya 6 jam. Kalau bisa lebih bagus 7-8 jam sebenarnya begitu. Nah cuma kan masalahnya lansia itu sering mengalami kesulitan tidur ya. Tapi sebaliknya mereka mudah mengantuk dan tertidur sewaktu-waktu gitu. Jadi ada sih beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Pertama jangan tidur terlalu sore atau intinya tidur siang sebaiknya sih jangan gitu ya supaya malamnya lebih mudah. Terus hindari kafein ya. Misalnya seperti kopi, teh, coklat, minuman bersoda gitu. Justru kayaknya banyak lansia pagi-pagi ngeteh gitu, sore ngeteh gitu. Itu kalau bisa dikurangin atau dihindarin ya, karena bisa ganggu pola tidurnya mungkin ya. Ada lansia yang tidurnya oke gitu ya, nggak apa-apa. Atau yang mungkin minum tehnya jangan terlalu siang. Kalau pagi-pagi mungkin masih oke gitu. Ada yang mungkin nggak bisa sama sekali gitu. Dan bisa juga untuk membuat suasana kamar menjadi lebih nyaman. Atau mungkin ada bedtime rutin yang harus dilakukan. Jadi kayak lama-lama terpola nih. Oh kalau saya baca buku dulu sebelum tidur, nanti baru tidur gitu. Jadi seperti terpola gitu deh. Ada habit khusus ada habit, ya. betul. Oke. Jadi ada pola khusus supaya mereka dirangsang untuk mengantuk matanya gitu ya. Jadi pola istirahatnya bisa terjaga dan terjadwal rutin. Oke dok, nanti kita lanjut lagi. Ini menarik kalau ngomongin lansia karena ini kayaknya jadi PR banyak orang yang punya opa-oma di rumah bingung harus ngapain gitu ya supaya oma-opanya ini tetap sehat, kuat dan produktif. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaha.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana kita tetap sehat, kuat, produktif, kini dan nanti. Wah, ini temanya dalam banget ya. Karena sehat itu ya harapan kita semuanya. Kita bisa sehat dan kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Percuma ya kalau kita punya banyak waktu, banyak uang tapi nggak sehat, kan jadi habis waktu, habis uang hanya untuk kesehatan kita. Nah kalau kita sehat kan kita bisa bekerja, berusaha, beraktivitas, kumpul sama orang-orang tercinta. Makanya sehat itu menjadi penting untuk investasi kita dari muda. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaha.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Dok, ada istilah mengatakan you are what you eat. Ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara pola hidup, pola makan kita gitu ya, yang bisa menolong hidup kita? Wah, ini dalam banget ya gitu ya. Karena gini. Banyak ya, maksudnya kita nggak bisa pukul rata sih, tapi banyak orang di luar sana kayak masih di usia muda kayak ya udahlah masih muda ini nggak apa-apa, excusesnya banyak ya, makan ini makan itu, life is only once gitu, gitu kan. Jadi kayak nikmatin aja hidup, jadi ya udah nanti makan sehatnya nanti aja kalau udah jelang-jelang lansia gitu ya. Nah gimana sih pola hidup sehat, pola makan sehat ini bisa berpengaruh dan menolong hidup kita di masa kini dan nanti gitu. Jadi memang pola makan itu sangat penting sih sebenarnya, harusnya dididik sejak anak-anak di dalam keluarga ya, makan bersama. Jadi orang tua punya peran yang penting untuk mencontohkan teladan kepada anak saat mereka makan di meja makan bersama. Misal, orang tuanya makannya tuh seimbang, terus ada sayurnya, ada buahnya. Jadi anaknya akan terbiasa. Kalau misalnya orang tuanya kebanyakan goreng chicken nugget aja deh, goreng karage aja atau pesan online gitu gitu. Nah, itu akan terbawa juga kebiasaan anaknya sampai dewasa, sampai dia berkeluarga juga, dan dia akan membawa kebiasaan itu kepada anak-anaknya karena dia pikir itulah yang benar, itulah yang ya kebiasaan saya seperti itu gitu. Oleh karena itu sekarang banyak sekali dewasa muda yang mungkin masih umur 20-an, 30-an tapi sudah memiliki penyakit degeneratif.
ya, diabetes, tiba-tiba nih kok waktu medical check up dari kantor tiba-tiba gulanya tinggi sekali, ya, atau kolesterol, darah tinggi, asam urat gitu. Itu adalah cikal bakal awal tuh untuk penyakit-penyakit lainnya lah yang lebih tidak kita inginkan gitu. Betul. Nah, jadi memang sering kali nih dok makan apa sih biar sehat gitu ya. Sebenarnya lebih kepada dok tidak makan apa supaya sehat gitu. Iya. Kalau misalnya kita sering mendengar banyak superfood gitu ya. Iya. Makan ini dong biar sehat, makan ini. Nah, sebenarnya suatu makanan yang sehat itu tetap ada batasnya gitu. Nggak melulu overeating gitu ya. Betul. Salmon bagus. Misalnya brokoli bagus nih. Makan terus brokoli gitu kan. Ternyata nggak bagus juga kalau Karena misalnya berlebihan ya. kalau berlebihan gitu kan. Misalnya kayak buah bagus nih, saya makan buah terus nih dok, berlebihan gulanya tinggi gitu. Betul. Jadi apa yang perlu kita batasi, ya seperti yang tadi itu 3 ya, deep fried, tepung sama gula. Okay. 3 itu yang harus kita batasi. Dan kita harus perbanyak sayur sama buah gitu. Tapi tetap ada porsinya. Tetap ada porsinya, nggak berlebih. Mentang-mentang ini superfood, ini super sehat, udah makannya setiap hari itu. Jadi nggak seimbang ya. Betul. Harusnya seimbang. Nah, ngomong-ngomong tentang gizi seimbang dok. Ini kan kadang-kadang tuh gini dok, ada yang ngebedain tuh ya antara orang dewasa, apalagi anak-anak gitu, kayak anak-anak dewasa sama lansia gitu. Bahwa gizi seimbang itu konsepnya beda loh antara orang dewasa pada umumnya dan lansia. Emang beda dok? Atau sama atau gimana sih sebenarnya, kayak kalau lansia harus yang begini gizinya, kalau yang dewasa begini, atau semuanya sebenarnya sama aja konsep gizi seimbang gitu atau gimana? Ya sebenarnya sih mirip, cuma kalau untuk lansia itu untuk takarannya itu agak sedikit berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa kan kita akan anjurkan untuk lebih banyak makan sayur. Sayur itu biasanya porsinya tuh bisa sayur buah itu kan 5 porsi ya, kurang lebih setengah piring deh. Ya, setengah piring, seperempatnya itu karbohidrat, seperempatnya lagi adalah protein. Itu untuk dewasa. Kalau untuk lansia biasanya kita bagi rata. Karbonya seperempat, proteinnya seperempat, sayurnya seperempat, buahnya seperempat piring gitu. Nah kalau untuk lansia ini kita perlu agak lebih kurangi sedikit sayur ya, karena kalau misal sayurnya terlalu banyak itu akan membuat lebih bloating, lebih mudah kenyang gitu, karena sayurnya memang mengenyangkan. Sementara kalau lansia itu sendiri kadang nih ada penurunan nafsu makan. Iya. Atau mungkin giginya juga sudah banyak yang tanggal, atau ada kalau nelen tuh agak lebih susah gitu ya. Nah memang itu harus kita perhatikan. Dan juga kalau dewasa itu biasanya proteinnya bisa kita lebih tinggikan porsinya. Tapi kalau untuk lansia kita harus lihat juga, karena fungsi ginjalnya kan rata-rata kan sudah lebih ada penurunan. Jadi kita harus batasi dan kita harus lihat dulu fungsi ginjal. Gitu. Kalau misalnya fungsi ginjalnya ada penurunan, proteinnya juga harus kita turunkan gitu. Oke. Nah sekarang kan mungkin banyak yang oke dok gitu ya, nggak harus makan ini, tapi apa yang nggak boleh dimakan gitu ya. Nah sekarang itu mungkin udah tahu nih dok konsep ilmunya bahwa harus makan yang sehat, kurangi yang nggak sehat dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam keseharian kita banyak yang belum paham. Maksudnya untuk pemilihan kayak karbohidrat gitu, kayak orang takut sama nasi putih gitu. Udah menghindari nasi putih, full nasi merah gitu ya. Atau kayak protein lah, lemak lah, vitamin lah, mineral dan lain sebagainya. Maksudnya kayak gimana untuk mengetahui bahwa ini yang dibutuhkan sama tubuh kita, takarannya pas, berapa banyak. Nah itu gimana sih dok? Nah sebenarnya itu tuh beda-beda. Jadi tergantung dari jenis kelamin, laki-laki sama perempuan beda. Terus tergantung dari berat badannya dia, apakah dia berat badannya itu sudah ideal atau terlalu kurus atau kelebihan berat badan. Itu beda lagi. Terus tinggi badannya dia gitu. Dan aktivitasnya, apakah mungkin aktivitasnya pekerja kantoran yang lebih banyak duduk, ataukah dia mungkin aktivitasnya itu tinggi gitu ya, atau dia atlet, atau dia olahraganya sering, itu beda-beda sebenarnya. Oleh karena itu kita lebih mengarah sekarang kepada gizi yang tailor made, yang personalized gitu, karena nggak
kalau pasien datang nih, oh udah kamu makan ini ya gitu, tinggal diprintin doang deh gitu. Iya, Itu iya, iya. enggak, biasanya kita akan lebih personalize sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing gitu. Tapi secara umum biasanya kalau misalnya perempuan nih mau menurunkan berat badan, biasanya saya patok 1.200 kalori. Kalau misalnya enggak ya 1.500 saja. Laki-laki antara 1.600 sampai 2.000-an, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang tadi membahas tentang karbohidrat, banyak orang yang takut dengan nasi putih gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya sih tidak terlalu harus seperti itu gitu. Kecuali memang kalau ada gula yang tinggi, memang harus kita batasi. Dan nasinya juga lebih bagus yang bekas malam, yang sudah didinginkan. Oh gitu ya. Jadi indeks glikemiknya nanti rendah gitu untuk nasi putihnya. Tapi tetap kok boleh makan nasi putih. Kalau misalnya saya lebih nyaman dan lebih merasa aman dengan nasi merah atau nasi porang atau apa, itu juga boleh, silakan jika ada dan suka gitu. Oke. Nah, nasi putih yang ini menarik dong. Yang nasi putih malam itu maksudnya yang dalam masaknya memang semalam ya atau kemarin gitu. Itu kondisi yang waktu dimakan dalam dingin atau yang kemarin tapi karena nggak suka sama yang dingin diangetin lagi. Diangetin lagi nggak apa-apa kok. Oh, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu panas sekali gitu ya. Karbo kalau baru mateng panas itu akan semakin tinggi indeks glikemiknya. Tapi kalau misalnya dia sudah mengalami fase pendinginan, itu dia gulanya itu berubah menjadi serat sehingga indeks glikemiknya itu akan menjadi lebih rendah. Oke. Gitu. Ini ilmu nih kayaknya belum banyak yang tahu. Jadi mereka akhirnya convert ke ini ya, convert ke nasi merah. Tetap bisa makan nasi putih sebenarnya. Cuma memang porsinya harus kita batasi. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya supaya nggak mewarisi itu gimana sih dok? Maksudnya kayak kan orang takut pada diabetes lah, hipertensi itu katanya menurun. Nah supaya nggak mewarisi itu gimana sih dok? Betul. Bisa nggak sih itu diputus gitu? Iya, bisa kok. Jadi sebenarnya outcome dari kesehatan kita adalah kombinasi dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor lifestyle gitu. Jadi ada yang memang, saya kan ada nih pemeriksaan genetik ya, jadi kita bisa tahu nih, bakat saya ada penyakit A, B, C, D, E gitu. Selanjutnya tindak lanjutnya apa gitu kan? Betul. Apa kita akan menerima nasib gitu? Nah, bisa diputus meskipun ada bakat, ada keturunan dari keluarga, tapi kita bisa putus dengan cara lifestyle yang sehat gitu. Ya, jaga pola makan yang baik, olahraga, aktivitas fisik, jangan terlalu sedentary lifestyle gitu. Dan tidur juga sebenarnya penting gitu. Tidur itu karena kan dia regenerasi ya. Dan kalau misalnya kurang tidur, tidurnya kebalik, ada yang tidurnya subuh, bangunnya siang, itu metabolisme akan berantakan, akan lebih lambat lah, untuk lemaknya akan lebih mudah menimbun dalam tubuh. Gitu. Itu ya. Jadi jangan berantakan itu jadwal tidur dan lain sebagainya, karena itu bisa berpengaruh ke kesehatan tubuh. Betul. Ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Ini menarik nih, karena ini sebagai ilmu kita nanti ya, kalau kita dikasih umur panjang gitu betul. ya, amin gitu ya. Sehingga lansia nanti kita umur segitu kita tetap sehat. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat, kita masih membahas tema kita hari ini. Ingat, ini jadi catatan penting buat kita hari ini untuk usia kita nanti gitu ya. Kalau kita dikasih umur panjang sama Tuhan mencapai usia lansia, kita harus jaga kesehatan dari sekarang. Jadi you are what you eat tadi yang sempat kita bahas ya. Oke, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Oke dok, kalau kita ngomong lanjut usia, kebetulan hari ini ya tanggal 29 Mei itu hari lanjut usia gitu atau hari lansia. Apa sih yang biasa terjadi dialami oleh lansia dalam konteks gangguan kesehatan? Mungkin yang paling banyak ditemukan adalah lansia itu susah makan. Itu kayaknya orang tua itu kayak
kayak ngadepin anak-anak ya gitu Iya, ya gitu betul, kan. betul. Anak-anak punya kebiasaan picky eater atau selective eater gitu. Nah, orang tua pun kadang-kadang kayak susah banget ya untuk makan. Dan akhirnya berujung pada apa? Mungkin kayak malnutrisi lah dan akhirnya nyambung tuh jadi efek domino ke penyakit-penyakit yang lain. Nah, biasanya yang terjadi di lansia gangguan kesehatannya apa aja sih, Dok? Ya, jadi memang itu gangguan makan ya, itu salah satu yang cukup sering terjadi ya, karena dia biasanya tuh perasaannya tuh sudah berubah tuh. Jadi kayak makanan tuh ntar rasanya nggak enak lah, ntar kurang rasa lah, ntar apalah. Jadi membuat nafsu makannya turun gitu. Belum lagi dengan kesulitan mengunyah, menelan, misalnya karena ada penyakit tertentu atau memang giginya yang sudah tidak lengkap lagi gitu. Dan biasanya lansia akan kesulitan untuk mengunyah makanan yang terlalu padat atau keras. Gitu. Oke, tapi sebenarnya ketika lansia ini susah makan, kan ada yang bilang juga sulit nelen lah dan segala macam. Mungkin karena makanannya terlalu keras gitu, terlalu padat gitu ya. Itu dampaknya apa sih, Dok? Maksudnya kayak kalau yang dampak ya pendeknya adalah jangka pendeknya ya mungkin dia kelaparan gitu ya. Tapi kalau akhirnya terus-menerus seperti itu gimana tuh? Nah, itu yang kita tidak mau hal itu terjadi ya, karena nanti bisa terjadi kekurangan nutrisi ya. Mungkin tidak akan kayak langsung jadi berat badan turun. Memang pada akhirnya berat badannya bisa semakin lama semakin kurus ya, semakin turun. Nah, tapi kalau misalnya kita kekurangan gizi, maka metabolisme tubuh ya, segala hal-hal yang berhubungan dengan kinerja tubuh itu akan semakin menurun. Misal kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Atau kalau misalnya makin lama proteinnya kurang nih misalnya, ototnya akan semakin mengecil. Nanti lansia itu akan semakin kesulitan untuk melakukan even aktivitas sehari-hari. Misal dari tidur ke bangun, ke duduk ke berjalan. Berjalan kok kayaknya saya lebih cepat capek ya. Terus kayak lagi jalan-jalan misalnya liburan gitu ya, kok jadi cepet capek. Jadi pengennya tuh cepet ngantuk, tidur terus. Atau bisa lebih mudah meningkatkan risiko osteoporosis misalnya, karena kepadatan tulangnya akhirnya menurun, terlalu kurus misalnya seperti itu. Dan lebih mudah terkena penyakit infeksi biasanya gitu. Ya, jadi paling sering sih pernapasan gitu. Jadi itu memang sangat penting tuh bagi lansia untuk menjaga asupan nutrisi dan tidak bisa disepelekan gitu. Udahlah nggak mau makan, emang itu usia kali gitu. Oke. Nah, sekarang juga banyak yang nanya nih, Dok. Mungkin kita banyak lah yang lihat di masyarakat kita itu opa-oma lansia ini tuh ada yang kurus, ada yang berisi gitu ya, gemuk lah gitu dan lain sebagainya. Mungkin masuk kategori overweight atau obes 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin lansia, di satu sisi tuh kita kelihatan kurus kayak aduh kurang makannya atau gimana, nggak dikasih makan atau gimana gitu, susah makan. Ada yang berlebihan kayak aduh kasihan nanti pusat penyakit tuh, nanti sarang penyakit gini dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya lansia itu kurus, gendut atau gimana sih, Dok? Nah, jadi sebenarnya berkebalikan dengan dewasa. Kalau dewasa kan kita kepengennya berat badannya ideal ya, indeks massa tubuhnya adalah di kategori ideal. Kalau menurut penelitian untuk lansia ini lebih bagus kalau dia itu lebih overweight gitu. Jadi jangan terlalu kurus tapi jangan terlalu obesitas sekali gitu ya, karena kalau misalnya dia overweight ini dia itu memiliki lebih banyak cadangan di dalam tubuhnya untuk melawan stres ya. Misalnya lansia itu kan lebih sering sakit biasanya daripada dewasa muda karena tadi kekebalan tubuh yang semakin menurun ya. Jadi misalnya nih kalau misalnya lansianya sakit langsung kurus banget gitu kan biasanya. Kayak anak aja, anak sakit udah kurus tambah kurus lagi gitu kan. Sama seperti lansia, dia jadinya akan cadangan nutrisi dan energinya itu akan berkurang untuk melawan penyakit itu, untuk lebih mudah sembuh misalnya gitu. Baik itu penyakit yang biasa ataupun sakit yang kritis gitu. Itu memang lebih dianjurkan untuk overweight lah kalau untuk lansia. Untuk lansia lebih baik agak meningkat dikit gitu ya dibandingkan kalau yang kurus banget gitu ya. Nah, untuk biar pas gitu ya, nggak harus ideal sih ya, maksudnya yang pas biar pas seimbangan, konteksnya hari ini ngomongin seimbang terus biar pas kebutuhannya gitu. Nah, ngomongin tentang gizi seimbang itu sendiri, perlu nggak sih maksudnya kayak apa ya, kalau anak-anak itu
rata-rata orang tua kasih vitamin tambahan, suplementasi. Nah kalau orang tua gitu ya, untuk mencapai gizi seimbang itu perlu nggak sih maksudnya kayak dikasih makanan tambahan gitu ya. Nah seperti kita hari ini kan ada Entramix dan Entrasoy gitu. Entramix ini kan susu, Entrasoy itu dari kedelai gitu. Nah untuk produk-produk seperti ini untuk makanan tambahan lansia perlu itu nggak sih dok? Jadi untuk lansia yang memang memiliki kekurangan asupan ya, misalkan emang penurunan nafsu makan atau misalnya yang tadi ya susah nelen, susah mengunyah, itu bisa diberikan nutrisi tambahan ya, paling sering dan paling mudah dalam bentuk susu. Karena kalau lansia itu kan kayak misalnya nih giginya udah ya males ngunyah kan, terus nelannya juga susah, terus gampang kenyang. Kalau bentuknya cair, dia itu akan lebih mudah lah, langsung glek-glek langsung ditelan dan ya effortnya lebih kurang lah gitu. Dan dia ini bukan susu biasa ya, kalau misalnya susu biasa kan yang dijual di supermarket takutnya misalnya. Malah gula semua dong. Iya, itu juga kita harus lihat-lihat juga nutrition facts-nya kan. Dan biasanya kalau yang dijual di supermarket misalnya over the counter yang pada umumnya ya, dia biasanya itu nutrisinya tidak selengkap susu khusus yang memang diformulasikan untuk medicine purpose lah gitu. Oh gitu, jadi memang ada formulasi makanan tambahan yang emang ini khusus nutrisinya tuh lengkap banget, memang diformulasikan khusus untuk lansia gitu ya. Betul, kita bisa lihat dari misalnya kadar kalorinya, kadar protein, vitamin dan mineral, atau misal lemak baik tambahan. Jadi dia itu akan lebih lengkap sih daripada susu biasa gitu. Meskipun kalau misalnya lansia yang tidak terlalu memiliki masalah, susu biasa juga oke. Tapi untuk lansia yang mungkin ya lebih butuh tambahan nutrisi yang lebih lengkap, yang mungkin kapasitas lambungnya itu terbatas ya, itu akan lebih baik kalau diberikan nutrisi yang lebih komplit lah. Nah itu ya, makanya harus cari dua faktor berarti ya indikatornya. Yang pertama adalah dari bentuknya yang mudah ditelan atau dicerna gitu sama lansia, dan kedua kandungan nutrisinya harus pas memang sesuai untuk lansia ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini gimana kita tetap sehat, kuat, produktif kini dan nanti ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Oke dok, kita lanjut lagi ngomongin mitos fakta nih. Ini menarik nih ya, karena banyak orang yang kayak kita coba luruskan ke jalan yang benar, ya jangan ke jalan yang salah. Yang pertama, lansia tuh harusnya makan yang sedikit biar nggak gendut. Gendut kan jadi sarang penyakit. Gimana tuh dok? Nah itu sebenarnya sih mitos ya. Jadi belum tentu kayak lansia itu ya sebenarnya nggak boleh makannya sedikit, terlalu sedikit tuh nggak boleh gitu, makannya yang cukup gitu. Yang cukup ya, dan seimbang seperti tadi kita bahas di segmen sebelumnya. Sebenarnya kayak lebih baik kurus atau gendut sih dok, yang nggak harus gendut banget tapi nggak harus kurus banget juga, dalam artian kayak sedikit overweight it's okay gitu ya, daripada dia harus kurus gitu ya. Apalagi kalau kurus kan mungkin makannya sedikit jadi kebutuhan tubuhnya jadi nggak terpenuhi ya. Nah, itu bisa diatasi dengan ya ada makanan tambahan gitu yang harus dikonsumsi. Oke, kita lanjut yang kedua, dok. Lansia jangan ini kacau banget nih kalau ada orang ya. Jangan kebanyakan olahraga, nanti keropos tulangnya, nanti patah tulang loh gitu ya, dan lain sebagainya. Ini jahat banget ya. Tapi gini, banyak orang kepikiran, oh iya, kalau lansia kan densitas tulangnya pasti menurun dong gitu ya, kepadatan tulangnya menurun. Jadi kayak aduh jangan deh, udah tiduran aja, rebahan gitu, jangan olahraga. Gimana tuh? Itu sebenarnya mitos gitu. Jadi bahkan sebenarnya lansia itu dianjurkan untuk tetap beraktivitas ya. Jadi melakukan aktivitas ringan setiap hari itu harus. Yang sederhana aja, misalnya jalan santai ya keliling kompleks misalnya, atau kalau misalnya punya treadmill atau cross trainer gitu ya di rumah, bisa tuh pelan-pelan aja. Terus misalnya seperti
apalagi ya kayak berenang gitu mungkin ya, atau kayak misalnya ada yang suka tari poco-poco itu juga boleh betul. gitu, kan Sama happy. mama kompleks ya. Iya betul, itu masih boleh kok. Dan bahkan sebenarnya lansia itu juga dianjurkan untuk melakukan strength training ringan ya. Oke. Misalnya pilates, terus yoga juga boleh, atau ya pakai dumbbell 1 kilo itu juga boleh, atau pakai botol air mineral misalnya isi air ya gini-gini aja udah gitu ya, untuk melatih kekuatan otot dan tulang. Dan tidak semua lansia itu osteoporosis sebenarnya. Nah pentingnya juga lansia untuk medical check up-nya memeriksa kepadatan tulang. Jadi kita bisa tahu biasanya kalau laki-laki jarang yang akan mengalami osteoporosis. Biasanya paling sering adalah perempuan, dan nggak semua perempuan juga osteoporosis sih. Kita cek dulu. Cek dulu ya. Sesuai Oke, Dok. kemampuan. Sesuai kemampuan, jangan kayak olahraganya prestasi kayak atlet ya, bahaya gitu betul. ya. Oke, Dok, kita yang ketiga. Lansia yang takut diare minum susu jangan khawatir karena ada susu soya yang bebas laktosa dan tidak bikin diare. Nah, gimana tuh, Dok? Karena mungkin banyak yang takut minum susu gitu, takut moncrot-moncrot gitu. Iya, itu fakta. Jadi susu itu tergantung nih, kalau misalnya banyak ya orang Asia yang mengalami intoleransi laktosa. Betul. Jadi kalau minum susu nggak lama perutnya akan banyak gas ya, bisa diare. Tapi kita bisa atasi dengan mengonsumsi susu yang tanpa laktosa. Salah satunya adalah susu kedelai atau soya. Oke, susu kedelai atau susu soya. Oke, kita lanjut yang keempat. Lansia jangan minum susu kemasan, gulanya tinggi. Nah, ini kadang-kala orang rumah nggak paham ya, yang penting susu gitu, gimana tuh, Dok? Nah, itu sebenarnya mitos ya. Jadi tidak semua susu kemasan itu gulanya tinggi gitu. Biasanya yang gulanya tinggi itu adalah susu yang lebih berasa ya, misalnya rasa coklat, susu kemasan gitu ya, dan semua belum tentu juga yang ada rasanya juga gulanya tinggi sih. Kita harus membaca nutrition facts. Betul. Oleh karena itu kita harus menjadi konsumen yang lebih smart Ya. gitu. Smart, bijak untuk meneliti di kemasannya kandungannya apa aja gitu ya. Belum tentu yang semuanya ada rasa-rasa itu gulanya tinggi, belum tentu juga rendah. Pokoknya intinya semua harus dibaca di situ ya. Makanya harus benar-benar pilih produk yang baik gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Lansia yang punya kadar kolesterol tinggi dilarang minum susu. Kolesterol is everywhere ya. Itu kayak menakutkan banget, gimana tuh, Dok? Itu sebenarnya mitos. Jadi susu pun ada yang low fat misalnya, dan yang kadar kolesterolnya juga rendah. Jadi tidak perlu khawatir kalau misal memang susunya itu sudah ada kok susu yang aman gitu ya untuk dikonsumsi oleh lansia. Ya tidak semua susu itu bisa meningkatkan kolesterol. Jadi nggak perlu khawatir untuk Nggak perlu lansia. khawatir ya. Oke, Dok, kita yang terakhir ya, mitos faktanya. Makanan cair atau susu kemasan selalu mengandung natrium tinggi yang berdampak pada tekanan darah lansia. Waduh, serem banget ya, kolesterol, gula, apalagi tekanan darah. Iya, jadi itu sebenarnya juga mitos ya. Ada kok yang susu yang memang diformulasikan ya untuk lansia, untuk kesehatan gitu ya. Jadi kadar natriumnya juga akan dikontrol gitu. Dan tidak semua, memang sih kebanyakan makanan kemasan ya untuk pengawet atau apanya itu dia pakai natrium. Tapi ada yang memang susu khusus yang emang untuk kesehatan, dia nggak akan bikin sakit gitu kan. Jadi dia akan berusaha untuk mengontrol lah kadar natriumnya itu. Nah, itulah Gitu. pentingnya untuk mengetahui lagi-lagi nutrition facts di setiap kemasan produk makanan tambahan untuk lansia. Itu penting banget ya, Dok. Oke, sebelum kita lanjut, Dok, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Wah, panjang nih ya saya bacanya ya, dari para file nih ya. Pagi, Dok. Sejak ibu saya menginjak usia 70 tahun, nafsu makannya tuh terus menurun, Dok. Dan terkadang seharian cuma makan biskuit sama minum susu aja. Hebat ya. Maksudnya bisa nahan laparnya gitu ya. Saya udah coba untuk berikan makanan yang teksturnya lunak, tapi beliau tetap nggak mau. Gimana cara membujuk biar ibu saya mau makan ya, Dok, dan nutrisi apa saja yang perlu saya perhatikan. Thank you, Dok, Bapak Rafael. Gimana, Dok? Ini kayaknya banyak orang tua yang kayak gini ya, Dok. Betul. Jadi hal ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut gitu ya. Jangan kayak kayaknya cukup nih pakai ini gitu ya. Mungkin untuk teksturnya bisa kita betul ya kita turunkan teksturnya. Tapi sebelumnya kita kalau misalnya nih sudah kayak
kok kayaknya udah lumayan ya, kayak 2 minggu nih, nafsu makannya menurun, jadi nggak mau makan gitu ya. Kita harus cari kemungkinan penyakit dulu gitu ya. Apakah ada penyakit mendasari yang bisa menurunkan nafsu makannya gitu. Dan kalau misalnya ternyata emang nggak ada gitu ya, atau memang ya karena, atau biasanya masalah mental, apakah ada masalah fisik atau mental. Biasanya kalau misalnya cucu-cucu dateng gitu, itu biasanya lebih happy, lebih mau makan. Di rumah sakit juga kalau misalnya caregiver yang ngasih makan, dia biasanya nggak mau pasiennya. Tapi kalau misalnya ntar anaknya dateng, cucunya dateng, anaknya yang suapin, biasanya mau kayak gitu. Kita harus cari dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya memang ternyata emang susah makan nih gitu ya, kita bisa berikan susu tambahan ya untuk membantu agar nutrisinya bisa lebih terpenuhi. Dan kedua, mungkin kalau bubur nasi itu masih agak susah, bisa diberikan bubur saring yang teksturnya lebih encer gitu. Jadi di blender ya. Jadi nasinya, lauknya, sayurnya itu di blender. Tapi kalau misalnya ibunya berat badannya sudah lebih menurun, sebaiknya harus konsul dulu sih ke dokter gizi gitu ya, biar kita bisa memberikan nutrisi yang tepat. Atau jika misalnya dibutuhkan, bisa diberikan suplemen untuk meningkatkan nafsu makan dan suplemen vitamin mineral gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Rafael. Pokoknya kalau memang ya itu memang dilema banyak anaknya ya gitu, kayak ya kasih makanan tambahan yang sesuai memang peruntukannya untuk lansia, bukan yang susu-susu pada umumnya gitu ya Dok ya, yang akhirnya malah bukannya sehat malah gulanya tinggi. Pokoknya sesuai dengan peruntukan lansia. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Rafael ya. Sehat selalu dan salam untuk ibunya di rumah. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa kan Dok, udah segmen terakhir ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Kalau kita merangkum apa yang disampaikan oleh Dokter Karin tadi ya, memang kalau kita ngomongin tentang asupan itu harus yang seimbang gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin lansia, udah banyak hal yang harus dipenuhi kebutuhan dari lansia. Mulai dari ya karbohidratnya, lemak, protein dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya kalau makan untuk lansia ini jangan hanya memuaskan lidah gitu ya, tapi juga harus ngomongin dari sisi kesehatan tubuh si lansia itu sendiri. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut apa yang dibutuhkan oleh tubuh si lansia ini, ya harus konsultasi ke dokter gizi atau petugas medis yang terkait ya. Nah, kalau memang ingin mendapatkan makanan tambahan berupa susu, Anda bisa merekomendasikan dan membelikan opa-oma Anda di rumah Entramix dan Entrasoy. Kenapa harus Entramix dan Entrasoy? Karena Entramix dan Entrasoy mengandung nutrisi seimbang untuk tambahan asupan sehari-hari dan bisa meningkatkan produktivitas lansia. Jadi lansia bisa sehat, kuat, produktif dengan mengonsumsi Entramix dan Entrasoy. Dan kalau Entramix ini untuk yang susu, kalau yang Entrasoy ini dari kedelai. Jadi bisa dipilih lah ya, mau yang Entramix atau Entrasoy atau dua-duanya kombinasi. Bagus ya. Oke, kita lanjut lagi ke Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Dok, gini, tadi udah disebutin, aku baru ngomong bahwasanya kayak jangan hanya muasin lidah gitu ya. Karena selama ini gini, ini dilematis juga dong gitu ya. Karena orang rumah itu kadang-kadang kayak, karena susah makan ya udah deh kasih semaunya, meskipun yang dimau sama lansia ini quote and quote nggak sehat gitu ya. Meskipun kita sudah punya opsi-opsi yang lain yang lebih sehat seperti tadi saya sebutkan gitu ya. Tapi akhirnya kayak orang rumah ya udahlah semaunya aja gitu. Tapi itu nggak sehat, gimana? Maksudnya harus apa yang dilakukan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk lansia kan kita agak harus bisa berkompromi memang sih. Betul. Dan kadang-kadang kita memenuhilah keinginan lansia itu ya. Misalnya kepengen makan makanan A gitu ya. Oke, tapi nanti yang ini nanti dimakan ya Ma gitu. Misalnya seperti itu. Jadi sesekali sih boleh lah. Kalau untuk lansia memang tidak bisa terlalu seketat seperti dewasa ya gitu. Dan kalau misalnya nih masih susah makan gitu. Apalagi ya. Mungkin ada riwayat kayak stroke dan lain sebagainya. Betul. Kalau misalnya stroke gitu ya,
itu emang harus lebih, kalau ada penyakit kronis yang lebih parah emang harus lebih ketat. Cuma memang lagi-lagi untuk lansia tetap harus pintar-pintar lah ya, membujuk dan berkreasi lah gitu. Tapi memang sesekali kalau misal dia ingin sekali makan makanan favoritnya itu masih boleh, tapi ya kita batasi lah jumlahnya gitu, agar makanan sehat yang memang dianjurkan itu juga tetap bisa masuk gitu. Tapi bisa nggak sih dok, maksudnya kalau keluarga kayak masih ragu nih dengan kondisi opa omanya di rumah gitu, bisa nggak sih langsung datang kayak ke dokter gizi klinik, kayak dokter Karin gitu untuk cek bahwa oh ini kayaknya kurangnya di sini itu bisa nggak sih dok? Bisa. Jadi kita kalau di rumah sakit ya kita bisa selain cek darah laboratorium ya, kita juga bisa melakukan pengecekan komposisi tubuh. Jadi nanti kita bisa lihat nih, oh ternyata ototnya kurang sekali nih gitu, atau lemaknya nih kebanyakan nih, lemak di perut atau lemak di bawah kulit, atau mungkin ternyata lemaknya ternyata kelihatannya kurus tapi lemaknya tetap kebanyakan, itu juga gitu? bisa. Bisa Iya, ya? kalau untuk lansia itu bisa terjadi seperti itu karena ototnya kurang tapi lemaknya banyak. Tapi terlihatnya kurus karena ototnya kecil, gitu. Itu biasanya yang mengalami itu lansia cewek atau cowok? Perempuan biasanya paling sering, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa mengalami. Dan keluarga perlu nggak sih dok? Maksudnya kayak untuk mengatur ini kayak, oh ini dibutuhnya segini, kayak nasinya segini, itu bisa ngatur sendiri nggak sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya sih biasanya kalau dokter spesialis gizi klinik akan memberikan meal plan yang rinci, misal jadwal makan ya jam berapa, nanti ada makanan utama, makanan selingan, dan untuk pilihan karbohidratnya apa, berapa gram, berapa banyak, untuk pilihan proteinnya apa, berapa gram, sayurnya gitu. Jadi Dan semuanya udah detail di situ gitu ya, kebutuhannya apa aja sudah tertera di situ. Oke, terima kasih Dokter Karin. Hari ini kita mendapatkan banyak informasi, semoga ini menjadi bekal yang baik untuk orang rumah untuk menghadapi opa-oma di rumah supaya mereka tetap giat makannya, tetap nafsu makannya supaya tetap sehat, kuat dan produktif seperti tema kita hari ini. Terima kasih Dok. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Sama-sama, pagi. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Karin. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami hanya di platform The I Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda dan orang tua Anda di rumah dengan mengonsumsi makanan tambahan yang pas untuk lansia. Sampai jumpa.